Halo anak-anak hebat kota Surabaya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, Ibu di sini akan menemani kalian belajar selama 30 menit ke depan, tentunya di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Perkenalkan dulu, nama Ibu Bu Roisunisai dari SDN Karah 1 Surabaya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan dengan materi menceritakan gambar seri dan menyebutkan jenis profesi. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuat cerita berdasarkan gambar seri dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis profesi berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apa sih gambar seri itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita lihat ya, yang dinamakan dengan gambar seri itu merupakan rangkaian gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kemudian caranya bagaimana, Bu? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat cerita berdasarkan gambar seri. Nah, yang pertama yang kalian perhatikan sebelum kalian nanti membuat cerita berdasarkan gambar seri, yaitu mengamati gambar dan teliti semua objek yang ada pada gambar tersebut. Ya, nanti sama Bu Nisa diberi contohnya ya, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua yaitu buatlah kalimat pokok berdasarkan gambar tersebut. Setelah kita mengamati, ya, melihat gambar, kemudian kalian diminta untuk membuat kalimat pokok yang sesuai gambar tersebut. Ya, bisa ya anak-anak yang kedua? Oke. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, dari kalimat pokok itu kalian kembangkan anak-anak. Mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang coba diperhatikan contohnya. Kalian bisa membuka buku tema kalian halaman 182. Ya, masih semangat anak-anak? Coba kalau Bu Nisa ucapkan, mana semangatmu? Kalian jawab dengan lantang ya. Ini semangatku. Ya, coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Ini ada berapa gambar di sini? Ada 4 gambar ya. Nah, ada 4 gambar. Ada yang pertama di situ. Coba diperhatikan gambarnya apa di situ? Nah, ada anak laki-laki ya, pergi ke toko ikan. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, yang kedua itu apa itu gambarnya kira-kira? Nah, ada anak memasukkan ikan ke dalam akuariumnya. Oke, yang ketiga kira-kira gambar ketiga mana? Yang mana itu? Nah, kenapa anak-anak memilih makan ikannya itu, memberi makan ikannya? Oke, ada yang bisa menyampaikan, menjawab? Oke, yang ketiga adalah anak memberi makan ikan. Ya, sama bajunya ya di situ.
Nah, sama dalam kegiatan satu hari ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah membersihkan tempat ikan atau akuarium. Coba kita cek bersama-sama ya. Kita yang pertama tadi ketika kita sudah mengamati gambar yang ada di layar televisi kalian masing-masing, sekarang saatnya kita membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, yang pertama. Oke, diperhatikan yang pertama ya. Coba ini kira-kira kalimat pokoknya bagaimana anak-anak hebat Surabaya? Boleh ada seorang anak kira-kira diberi nama ya supaya memudahkan kita untuk membuat cerita anak-anak. Nah, diberi nama Benny membeli ikan di toko ikan. Sesuai enggak sama gambarnya? Sesuai ya, sini sesuai. Yang kedua sekarang, gambar kedua. Nah, gambar kedua. Tadi Benny ya, kedua ya Benny. Ya, karena sama anaknya. Oke, Benny memasukkan ikan ke dalam akuarium. Selanjutnya, yang ketiga adalah, coba diperhatikan, Benny memberi makan ikan-ikan tersebut. Diperhatikan juga ya, akuariumnya itu sangat indah sekali. Berapa banyak ikan yang dimiliki oleh Benny di situ anak-anak hebat? Iya, 4 ya. 2 ekor berwarna merah, 2 ekor berwarna kuning. Dan di dalam akuariumnya juga diberi hiasan supaya terlihat sangat menarik. Ya, ini Benny memberi makan ikan. Oke. Selanjutnya yang terakhir sekarang yaitu kira-kira apa ya yang dilakukan oleh gambar ini si Benny? Nah, boleh Benny membersihkan akuariumnya. Nah, dari kalimat-kalimat pokok ini ya yang sudah kita buat ini, setelah itu kita buat cerita anak-anak ya. Nah, buat cerita, tetapi setelah jeda iklan yang mau lewat ini, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, masih bersama Bu Nisa di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih konsentrasi? Tadi selama jeda iklan tentunya yang haus sudah minum ya. Oke, nah sebelum kita lanjut membuat cerita tadi dari gambar seri tadi, kita akan tepuk konsentrasi ya. Perhatikan Bu Nisa. Kalau Bu Nisa bilang merah, kalian tepuk 1 kali ya. Yuk sambil berdiri semua, boleh berdiri ya biar tidak jenuh ya. Nah, kalau merah berarti tepuknya yang keras ya anak-anak, semangat. Merah 1 ya, hijau 2. Oke, ayo sudah siap? Oke, berdiri semua. Oke, merah, merah, hijau, 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 merah, mewah. Oke, yang masih tepuk ya mewah ya. Mewah berarti tidak usah tepuk ya anak-anak. Merah. Nah, sekali lagi ya. Hijau, hijau, merah, merah, hijau, hiu. Oke, is very good. Sudah konsentrasi semuanya ya. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu menceritakan dari gambar seri yang sudah kita bahas hari ini. Tadi yang pertama di situ masih ingat anak-anak membuat kalimat apa? Oke, Benny pergi ke toko ikan ya. Nah, sehingga kita buat kalimat lebih panjang lagi, kita ceritakan lagi. Nah, kita baca bersama ya. Suatu hari Benny pergi ke toko ikan. Ia ingin memelihara ikan di rumah. Benny pun membeli 4 ekor ikan hias. Nah, kalimat pokoknya tadi di mana anak-anak?
Pinter sekali. Good ya. Benny pergi ke toko ikan. Nah, sekarang yang kedua. Masih ingat kedua tadi gambarnya? Masih ya. Nah, cerita yang kedua. Nah, sepulang dari toko ikan, apa yang dilakukan Benny tadi? Kan memasukkan ikannya ke akuarium ya. Nah, ini Benny langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Ia juga meletakkan beberapa hiasan berupa bebatuan dan tumbuhan di dalam akuarium agar terlihat lebih menarik. Nah, kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Ceritanya yaitu setiap hari Benny memberi makan ikan hias tersebut. Ikan diberi makan berupa pelet, ya kan anak-anak ya? Nah, pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Oke, di sini kalimat pokoknya tadi mana ya? Masih ingat? Oke, di sini ya, Benny memberi makan ikan hias. Kemudian gambar yang terakhir. Nah, gambar yang terakhir tadi apa? Benny sedang membersihkan akuariumnya ya. Oke, kita ceritakan. Ditambah kalimatnya. Setiap seminggu sekali Benny membersihkan akuarium. Ia juga mengganti air dalam akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari air di dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Nah, ini anak-anak cerita hari ini, cerita gambar seri ya. Nah, kira-kira anak-anak kalau kita membaca cerita seri dari awal sampai akhir, nah, judul yang tepat buat cerita ini apa? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, boleh. Merawat hewan peliharaan. Ya, di sini cara merawat hewan peliharaan yang pertama apa kira-kira? Ya, memberi makan secara teratur ya dan sesuai makanannya. Contohnya ikan diberi makan apa anak-anak? Pelet, pinter. Kemudian yang kedua, makan sudah ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya apa lagi? Nah, membersihkan tempatnya, kandangnya, pinter sekali. Pada pembelajaran yang sudah berlalu ya, dibersihkan. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, jika sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali. Kalau sakit, harus kita bawa ke dokter hewan. Nah, ini menyayangi hewan peliharaan ya, memelihara hewan peliharaan. Nah, anak-anak, nanti kalian sama ibu guru di sini diajak bersama-sama untuk membuat cerita seri, gambar seri anak-anak. Ayo, siapa yang suka bercerita? Nah, biasanya kalau dulu sebelum pandemi ya anak-anak, kita ke sekolahan ya, belajar bersama di sekolahan. Kemudian waktu pulang dijemput sama orang tuanya. Sampai gerbang sekolahan sudah manggil orang tuanya, mama, ibu, ayah, papa, langsung bercerita. Asik ya anak-anak ya. Siapa yang kangen hal-hal tersebut, kegiatan tersebut? Semuanya ya, Bu Guru juga. Nah, tapi anak-anak tidak boleh tidak semangat belajar ya, tetap belajar, semangat belajar ya. Nah, sudah didampingi sama orang tua kalian, sudah didampingi juga sama Bapak Ibu Guru Surabaya di program kesayangan kita ya, belajar dari rumah bersama guruku ya. Nah, anak-anak hebat, habis ini Bu Nisa mempunyai gambar ya. Coba nanti diamati gambar apakah itu, tapi jangan kemana-mana. Nah, kita lihat jeda iklan yang mau lewat ini. Silahkan anak-anak yang mau ke kamar mandi silahkan, yang haus silahkan minum ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku.
Hai hai hai, masih bersama Bu Nisa di program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, baiklah anak-anak, sesuai yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu punya gambar. Ayo coba diperhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Ayo, ini gambar apa anak-anak? Nah, betul sekali, kegiatan orang yang sedang mencari ikan. Nah, kegiatan orang yang sedang mencari ikan, ini profesinya disebut, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, nelayan ya, nelayan. Oke. Nah, nelayan, profesi nelayan ini pekerjaannya mencari ikan. Kalau kita lihat pada gambar yang ada di layar kalian masing-masing itu anak-anak ya, alat yang digunakan oleh nelayan itu apa mencari ikan anak-anak? Nah, jaring, betul sekali. Keahlian mencari ikan ya anak-anak, menggunakan jaring, sehingga ikan-ikan yang besar itu bisa diambil oleh nelayan tersebut. Nah, hebat ya anak-anak, tanpa menggunakan pegangan ataupun perlindungan dari apapun, Pak nelayan ini bisa mengangkut ikan ya, tidak takut jatuh. Ya, karena sudah memiliki keahlian anak-anak. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar apakah ini? Profesi apakah ini? Ya, betul sekali. Ini profesinya pedagang. Nah, pekerjaannya adalah menjual barang dagangannya. Nah, anak-anak, yuk, mari kita sama-sama untuk saling menghargai ya anak-anak setiap profesi yang ada di lingkungan kita semuanya. Baik itu nelayan, pedagang ya, kita harus menghargai, menghormati ya. Nah, coba misalkan kita tidak ada profesi nelayan, bisakah kita mengkonsumsi ikan? Bisa enggak? Nggak bisa, soalnya tidak ada yang mencari ikan. Begitu sebaliknya, kalau tidak ada pedagang, apa yang terjadi dengan nelayan, dengan ikan-ikan nelayan? Ya, tidak bisa tersalurkan ya ke masyarakat karena tidak ada yang menjadi profesi pedagang. Nah, sama dengan kita. Nah, sebagai konsumen ya anak-anak, nah, pembeli ya. Kalau tidak ada pembeli, kasihan si pedagangnya ya. Nah, tidak mendapatkan apa anak-anak? Keuntungan atau masukan penghasilan ya. Nah, maka untuk itu mari kita sama-sama belajar untuk saling menghargai, menghormati satu sama lain. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk apa anak-anak hebat Surabaya? Iya betul, makhluk sosial. Bu, makhluk sosial itu apa sih Bu? Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya kalian semua, misalkan mau ke restoran. Nah, kalau mau ke restoran tujuannya untuk apa anak-anak hebat? Nah, membeli makanan Bu Nisa, betul sekali. Coba kalau di dalam restoran itu tidak ada, ayo siapa dulu Bu Nisa tanya ini, profesi yang tugasnya memasak makanan? Ayo siapa yang tahu? Oke, pinter sekali. Koki ya. Coba kalau di restoran tidak ada koki, nah bisakah kita menikmati makanan, hidangan? Tidak bisa. Nah ya, untuk itu kita harus saling kerjasama, menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Nah, anak-anak, coba sebutkan selain ada nelayan, kemudian ada pedagang, ada koki. Kira-kira siapa yang tahu profesi apa yang pernah kalian jumpai atau ketahui? Apa? Oh iya, Bu Guru. Boleh, pinter sekali ya. Semua profesi itu memiliki keahlian masing-masing ya. Kalau koki ya ahlinya memasak. Ya, kalau nelayan tadi ahli apa anak-anak? Ya, betul sekali, ahli menangkap ikan. Nah, anak-anak hebat Kota Surabaya,
Di sini kita sampai kepada kesimpulan pada pagi hari ini. Sudah tak terasa ya, Ibu sudah menemani kalian belajar selama 30 menit ke depan. Nah, kesimpulannya apa, Bu? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat cerita berdasarkan gambar seri, yaitu yang pertama adalah mengamati gambar secara teliti sedetail mungkin ya. Kemudian yang kedua, membuat kalimat pokok berdasarkan gambar tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah cerita yang sudah Ibu Nisa sampaikan di depan tadi ya. Kita sudah belajar bersama-sama membuat cerita berdasarkan gambar seri. Nah, kemudian yang kedua yaitu setiap profesi membutuhkan keahlian yang khusus. Nah, di depan tadi juga sudah kita bahas bersama bahwa setiap profesi itu mempunyai keahlian-keahlian yang khusus ya. Berarti orang-orang hebat ya, seperti kalian semuanya, anak-anak hebat ya. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai kesimpulan, selanjutnya yaitu tugas kalian anak-anak. Apa Bu Nisa tugasnya hari ini? Nah, tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, buatlah cerita berdasarkan gambar seri di bawah ini. Nah, mana Bu gambarnya? Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini gambarnya ya, ada 4 gambar. Nah, nanti kalian buat cerita ya. Kemudian yang kedua, tuliskan tugas dari profesi berikut ini. Profesi apa saja, Bu? Yang pertama adalah dokter. Ya, profesi dokter tugasnya apa? Yang kedua yaitu pemadam kebakaran. Profesi pemadam kebakaran itu tugasnya apa? Nah, silakan habis ini kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan jangan lupa difoto dan dikirim ke guru kelas kalian masing-masing ya. Nah, baiklah anak-anak, cukup dari sini Ibu menemani kalian belajar dari rumah bersama guruku ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.